Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan video saya kali ini, saya akan membahas sedikit berkaitan dengan soal CPNS ya teman-teman. Atau mungkin soal P3K, di mana soal ini adalah soal tentang aritmatika sosial. Saya dengar-dengar di tahun ini teman-teman itu tidak ada soal tentang materi bunga di sini teman-teman ya. Tapi untuk mempelajari materi ini atau soal seperti ini tetap kita pelajari karena kita nggak tahu untuk soal berikutnya di tahun berikutnya teman-teman ya. Mungkin langsung saja saya bahas ya sedikit berkaitan dengan soal ini. Pak Budi meminjam uang di bank sebesar 2 juta rupiah. Ia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Tentukan persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh pihak bank tersebut. Nah, langkah pertama gini teman-teman ya. Ini sih tidak rumit ya. Kalau misalkan pembayarannya yang diansur itu dengan nominal 200 per bulan, berarti kalau selama 1 tahun menjadi berapa teman-teman? Ya, total bayarnya ya. Total uang pembayarannya selama 1 tahun. Oke, total uang bayar 1 tahun. Ya, itu kan sebesar 2.400.000 ya. 2.400.000. Paham ya teman-teman? Karena dikali dengan 12 bulan. Ya. Nah, langkah selanjutnya total uangnya kan ini nih. Nah, pinjamannya itu kan sebesar 2 juta. Ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, kalau bayarnya adalah 1 tahun, sedangkan pinjamnya hanya 2 juta dari total bayarnya 2.400.000, maka bunganya itu kan pasti hanya 400.000 saja teman-teman ya. Ya, seperti itu kan. Nah, pertanyaannya adalah berapa persentase pihak bank diberikan itu, persentase bunganya. Nah, untuk mencari persentase bunga, ya persen bunga, itu sama dengan berapa besar bunganya, ya. Berapa besar bunga dibagi dengan berapa pinjamannya, ya dikali dengan 100%. Nah, besar bunganya adalah 400, jadi 400 ya dibagi dengan besar pinjamannya 2 juta. Gitu teman-teman ya. Sebenarnya soal ini tidak rumit ya, dikali 100%. Oke, coret 05 di sini, ini juga 05, terus 0 di sini 1, 0 di sini 1. Nah, artinya 4 kali 10, 40. 40 bagi 2 diperoleh 20 ya. Tambahkan persennya. 20% jawabannya B. Ya, seperti itu teman-temannya. Saya kira tidak terlalu rumit ya. Jadi di sini saya akan bahas hanya 5 soal teman-teman ya. Saya lanjut lagi nomor 17. Oke. Citra menabung uang di bank dengan sistem bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Setelah 3 tahun, jumlah uangnya menjadi Rp1.197.900. Jumlah tabungan awal yang disetor oleh Citra adalah, nah, katanya di sini teman-teman, itu sistem bunganya bunga majemuk ya, sebesar 10% per tahun. Nah, kata kuncinya bunga majemuk dan persen per tahun dan juga selama 3 tahun. Nah, untuk mencari atau mungkin rumus ya, kalau di rumus sistem bunga majemuk saya tulis gini aja. Dengan total uang atau uang akhir juga bisa ya. Saya tulis total uang akhir ya, yaitu TO, total uang. Rumusnya adalah berapa besar pinjamannya yang disingkat biasa MO dikalikan dengan 1 ditambah ya
berapa besar persentasenya ya dipangkatkan dengan berapa lama. Ya, saya ambil N. Biasanya di soal lain itu yang diambil adalah huruf T ya. T itu berapa lama, tahunnya biasa. Ada juga sih yang pakai per bulan ya. Jadi konsep yang saya ambil pakai N. N menandakan berapa lama ya. Oke, ini N-nya dalam bentuk tahun. Nah, tergantung dari I-nya. Nah, langkah selanjutnya karena total uangnya Total uangnya kan menjadi 1 juta. Ya, 1.197.900 rupiah sama dengan MO. MO-nya di sini adalah yang ditanyakan karena ya nggak ditahu kan tabungan awal yang disetor. MO-nya saya biarkan dikali 1 ditambah I persen, 10% itu teman-teman itu sama dengan 0,1. Ya, dipangkatkan berapa tahun? 3 tahun. Nah, langkah selanjutnya saya tulis kembali dulu 1.197.900 sama dengan MO dikali 1 ini kalau dijumlah 1,1 ya, teman-teman. 1,1 pangkat 3. Oke. Nah, untuk mencari MOI di sini ini kita jadikan pembagian berarti 1.197.900 dibagi 1,1 dipangkatkan 3 ini ya, teman-teman. Ya, itu diperoleh 1,331. Nanti teman-teman dikali aja ya sebagian bahan belajar. Oke, sekarang kalau dibagi ini teman-teman, itu diperoleh 900.000 rupiah. Oke, seperti itu teman-temannya. Nah, kalau kita lihat jawabannya B. Ya, saya kira tidak terlalu rumit juga ya teman-teman. Silahkan dipelajari kembali soal-soal yang seperti ini. Ya. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Nomor 18. Oke. Ya, Ahmad akan mengajukan pinjaman uang pada salah satu bank dengan suku bunga majemuk. Oke, majemuk lagi teman-temannya di sini ya. Ya, majemuk 3,5% per tahun. Uang yang dipinjam sebesar 150 juta rupiah selama 3 tahun. Ahmad berencana akan membayar cicil tiap bulan. Besar pembayaran tiap bulannya adalah tentunya di sini kita cari dulu ya total uang keseluruhan yang harus ia kembalikan ya karena dia pinjam nih ya. Jadi caranya seperti sebelumnya itu yaitu dengan rumus total pinjaman itu sama dengan ya berapa yang dipinjam dikali 1 ditambah berapa persentase bunganya dipangkatkan berapa tahun atau berapa bulan ya. Nah, ini rumusnya teman-teman ya. Di sini pinjamannya ya 150 juta, ini total uangnya ya. Berarti dia tetap total uang itu sama dengan berapa pinjamannya 150 juta ya dikali 1 ditambah I persen dia katanya kan 3,5% per tahun. Nah, ini nih kuncinya kalau 3,5% itu diperoleh 0,035. Dipangkatkan berapa tahun? 3 tahun. Seperti itu teman-temannya. Nah, kita hitung nih. Nah, untuk total uangnya berapa? Ya, 150 juta. Ini kurang ya. Sorry. Ya 150 juta. 150 juta ya dikali 1 ditambah ini kan 1,035 pangkat 3. Nah, total uangnya tulis kembali 150 juta ini. Dikali 1,035 kalau dipangkatkan 3 itu teman-teman diperoleh 1,1087 ya. Ini lumayan juga ya kalau kita kali 4 angka nanti ya. Totalnya sih ada banyak angka di belakang koma tapi saya ambil 4 angka aja di belakang koma. Nah, kalau
Oke, saya ulangi teman-teman, kalau kita kali ini itu diperoleh itu 166.305.000 rupiah. Ya, ini adalah total uang yang akhirnya itu teman-teman. Nah, kalau total uang yang harus dikembalikan sebesar ini, maka dia harus membayarnya tiap bulan kan. Nah, untuk pembayaran tiap bulan, ya pembayaran tiap bulan itu tinggal kita bagi aja kan, bagi dengan selama 3 tahun itu. Kalau 3 tahun kan berarti berapa ya, kalau N sama dengan 3 tahun berarti N juga ini kan 3 kali 12 atau 36 bulan ya. Ya, 36 bulan berarti 166.305.000 dibagi 36 bulan. Nah, hasilnya adalah 4 juta ya 619.600 rupiah. Nah, kalau kita dicek di sini teman-teman, jawabannya adalah C ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi bisa dikatakan lumayan mudah ya kalau soal-soalnya mungkin keluar seperti ini ya. Oke, saya lanjut lagi teman-teman. Nomor 19 ya. Ya, nomor 19 ini soalnya cukup panjang juga ya. Oke. Sebuah bank akan memberikan pinjaman uang kepada nasabahnya dengan tingkat suku bunga tunggal dan majemuk. Jika pinjaman kurang dari 50 juta, dikenakan suku bunga tunggal 8% per tahun. Oke. Sedangkan pinjaman lebih dari 50 juta akan dikenakan suku bunga majemuk 6% per tahun. Dua orang pengusaha, Pak Budi dan Pak Didi, berencana meminjam uang pada bank tersebut. Pak Budi akan meminjam uang sebesar 30 juta rupiah selama 3 tahun. Oke, kata kuncinya di sini teman-teman. Sedangkan Pak Didi akan meminjam sebesar 80 juta ya. Meminjam 80 juta selama 2 tahun. Oke, kata kuncinya kita ambil lagi di sini. Dan ini juga tadi ya, kata kuncinya 6% dan kata kunci yang satunya 8%. Oke. Terus siapakah yang paling sedikit bunganya dan berapa besar bunganya? Oke. Nah, cara menjawab seperti ini teman-teman, tentunya ada 2 langkah ya. Ya, langkah pertama tentunya kita cari dulu suku bunga tunggal itu yang si Pak Budi. Dan selanjutnya si Pak Didi. Ya, Pak Budi dan Pak Didi. Oke, untuk Pak Budi, saya mungkin begini saja. Pak Budi, ya, total uang atau mungkin bunga, karena dia kan suku bunganya dia tunggal ya. Berarti bunga itu sama dengan, saya ambil biasa saja, itu sama dengan berapa besar pinjamannya, yaitu 30 juta dikalikan dengan berapa lama yang ia pinjam, itu 3 tahun dikalikan lagi dengan berapa persen, atau mungkin bunganya itu 8%, itu 0,08 ya, dikalikan lagi dengan berapa tahun, yaitu 3 tahun. Karena suku bunganya juga per tahun, lamanya juga 3 tahun, jadi samakan teman-teman. Nah, 30 juta ini kurang lagi, maaf. 30 juta ya dikalikan dengan 0, ini kalau dikali 0,24 ya. Oke, kalau kita kali ini sebesar 7.200.000 rupiah. Oke, ini besar bunganya si Pak Budi. Nah, sekarang kita cari lagi besar bunganya si Pak Didi ya. Pak Didi. Oke, maaf. Pak Didi. Oke. Kalau besar bunganya rumusnya kan gini untuk yang suku bunga majemuk ya teman-teman. Suku bunga tunggal ya, majemuk. Kalau suku bunga majemuknya di situ, kalau dia bunganya itu
Itu kan rumusnya adalah berapa total uangnya itu dikurangi dengan berapa pinjamannya. Nah, itu bunganya ya. Nah, sekarang kita cek di sini. Pak Didi, itu kan kita cari dulu total uangnya, yaitu TO, sama dengan, ya, berapa besar pinjamannya? 80 juta. Oke. Dikalikan dengan 1 ditambah, ya, 1 ditambah berapa persen? 6% per tahun, berarti 1,06. Oke, ini kan 6% ditambah 1 dipangkatkan dengan 2 ya. Kenapa dipangkatkan 2? Karena 2 tahun. Nah, kita kali aja nih untuk total bunganya 80 juta. Oke. Dikalikan dengan ini 1,06 dipangkatkan 2 itu sebesar 1,1236 atau mungkin bisa kita ambil 1,124 ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita ambil ini saja. Nah, kalau kita kali itu sebesar 89.888.000 rupiah. Nah, ini adalah total uangnya. Kalau kita bicara bunganya si Pak Didi ini, berarti tinggal kita kurangi nih, ya. Bunganya Pak Didi, bunganya itu sama dengan totalnya itu 89.888.000 dikurangi dengan ya total uang total pinjamannya yaitu 80 juta. Nah, ini kalau hasilnya itu sebesar 9.888.000 rupiah. Nah, kalau kita cek di opsi, yang mana siapakah yang paling sedikit bunganya, yaitu Pak Budi ya. Pak Budi dengan bunganya 7.200. Oke, A-nya Pak Budi oke. Tapi bunganya salah. Ini salah. Ya. Salah. Pak Didi dengan 7 juta salah. Pak Budi 7 juta C jawabannya teman-teman ya. Pak Didi sebesar salah. Pak Budi sebesar ini juga salah. Oke, jawabannya benar adalah C. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi mungkin soal yang terakhir yang saya bahas ya. Nomor 20. Oke. Pak Budi berencana akan meminjam uang di bank sebesar 30 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Pihak bank memberi suku bunga tunggal sebesar 4% per bulan. Setelah beberapa tahun berjalan, uang tersebut menjadi 34.200.000 rupiah. Lama pinjaman Pak Budi uang tersebut adalah, kan sedikit ya untuk persennya ya, persennya 4% per bulan ya. Persen per bulan. Nah, sekarang kalau kita cek di sini mana ini? Kalau dicek saja ini teman-teman, besar bunganya saja itu sudah kelihatan kan? Iya. Jadi besar bunganya itu kan berapa totalnya? Kan uangnya menjadi 34 juta dikurangi dengan 30 juta. Nah, kalau bunganya langsung kita lihat 4.200.000 rupiah. Oke, paham ya teman-teman? Ya, rumusnya bunga kalau ini kan katanya bunganya tunggal ya, suku bunga tunggal dan 4% per bulan. Jadi nanti kita ambil N-nya per bulan ya. Selama berapa bulan? Ya, setelah kita nggak tahu ya setelah berapa bulan kan. Berarti dalam bentuk bulan nanti. Nah, rumusnya bunga kalau di suku bunga tunggal yaitu MO dikali dengan MO-nya, nah mungkin saya langsung ganti ya. Yaitu bunga uang awal yang dipinjam 30 juta. Oke, 30 juta. Oke, dikali dengan berapa bunganya? 4% per bulan, berarti 4/100 dikali N per 12 karena dia per bulan ya ditanyakan ini. Itu sama dengan 4.200.000 rupiah. Oke teman-teman ya. Nah, coret 02, 02. Oke, 3 kali 4, 12 atau ini dengan ini coret sisa 3. Kemudian ini dengan ini coret 1.
Ya, saya ulangi teman-teman. 4 dengan 12 tadi coret sama-sama bagi 4 ya. 3 ini 1. Kemudian 3, 1 dengan 3 ini sama-sama ini sisa 1, ini sisa 1. Oke. Sisanya adalah 1, ini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 100.000 ya. Ya, 100.000 N sama dengan 4.200.000 rupiah. Ya, ini coret nolnya sama-sama 0, 5. Ya, coret ya. Wah, salah ini. 400. Ini 4 miliar ya, salah. Saya hapus di sini. Ya, 4.200.000 rupiah. Nah, N-nya di sini adalah 42, tapi satuannya dia bentuk bulan. Nah, kalau ditanya ke tahun, berapa tahun? Karena soalnya di tahun, itu selama, kalau 42 itu kan 36 ditambah 6 gitu kan. Ya, berarti sekitar 3,5 tahun. Ya. Nah, kalau dilihat di opsi jawabannya C ya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Sering latihan saja sih teman-teman ya. Dan mungkin kalau mengenai rumus bunga tunggal dan bunga majemuk sepertinya juga harus kita hafal ya sedikit. Ya lah, sering-sering latihan karena ini soalnya masih dikatakan materi-materi SMP teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga yang ujian tahun ini bisa lulus meskipun tidak keluar mungkin soal tentang ini. Ya, saya doakan semoga teman-teman lulus ujian CPNS maupun tes P3K di tahun ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.